Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Hamzah dengan NIM 20200119072 dari kelas PBAB angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan konseling, manfaat BK, tahapan BK, dan peran Kepsek, guru mapel, wali kelas, dan guru BK dalam terlaksananya bimbingan dan konseling di sekolah, pengertian bimbingan pribadi, sosial, karir, dan akademik, serta masalahnya dan teknik dalam BK. Video ini dibuat sebagai pengganti mid semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan konseling. Secara etimologis, bimbingan terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu yang dibimbing mampu mandiri atau mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan pemberian antara dua orang, yaitu konselor dan klien, untuk menangani masalah klien yang dilakukan oleh ahlinya. Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau klien melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, supaya konseling mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, yang selanjutnya, manfaat mempelajari bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu dengan BK akan membuat diri Anda lebih baik, nyaman, dan tenang, karena BK bisa membantu Anda untuk menerima sisi yang ada di dalam diri Anda. Yang kedua, dengan BK membantu Anda agar bisa menerima diri sendiri dan orang lain sehingga hubungan dengan orang lain lebih efektif. Yang ketiga, dengan BK juga membantu mengurangi tingkat depresi dan stres yang dialami karena sebuah masalah yang belum terselesaikan. Nah, yang selanjutnya itu adalah tahapan BK. Yang pertama, tahap awal konseling. Di antaranya membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, memperjelas dan mendefinisikan masalah, membuat penafsir dan penjajakan, menegosiasikan kontrak. Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien seperti kontrak waktu. Yang kedua itu tahap pertengahan atau tahap kerja. Di antaranya yaitu menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh, menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara, proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Nah, yang ketiga itu adalah tahap akhir konseling atau tahap tindakan. Pada tahap akhir ini ditandai beberapa hal, yaitu menurunnya kecemasan klien, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis, adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas, terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri sendiri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan, dan sebagainya. Jadi klien sudah berpikir realistis dan percaya diri. Tujuan tahap akhir adalah memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang terjadinya transfer of learning pada diri klien, melaksanakan perubahan perilaku, dan mengakhiri hubungan konseling. Nah, yang selanjutnya yaitu peran Kepsek, guru mapel, wali kelas, dan guru BK dalam terlaksananya bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, peran kepala sekolah, yaitu mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah, menyediakan sarana dan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya bimbingan dan konseling yang efektif, melakukan pengawasan dan memfasilitasi guru BK atau konselor. Nah, yang kedua yaitu peran guru mapel, yaitu membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa, membantu guru BK atau konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta pengumpulan data tentang siswa-siswa. Yang ketiga itu adalah peran wali kelas,
yaitu membantu guru konselor melaksanakan tugas-tugasnya khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, membantu guru mapel melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, membantu memberikan kesempatan bagi siswa khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti atau menjalani bimbingan dan konseling. Dan keempat itu adalah peran guru BK. Guru memiliki peran penting dalam sekolah untuk memecahkan atau membantu siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, yang kelima itu tentang pengertian bimbing pribadi, sosial, karir, dan akademik serta contohnya. Yang pertama, bimbingan pribadi adalah bimbingan yang diberikan kepada individu dalam hal memecahkan masalah-masalah yang bersifat rahasia atau pribadi sekali. Misalnya masalah keluarga, persahabatan, cita-cita, dan sebagainya. Yang kedua, bimbingan sosial merupakan usaha bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi sosial, seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik. Yang ketiga, bimbingan akademik adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan rasa ingin tahu, dan menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Misalnya, siswa yang malas belajar akan diberi motivasi oleh guru BK agar dia lebih giat lagi untuk belajar. Yang keempat, bimbingan karir adalah usaha yang dilakukan untuk membantu individu atau siswa dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya mempersiapkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki dunia pekerjaan. Misalnya, siswa yang bingung untuk memilih pekerjaan, maka di sini peran guru BK adalah memberikan bantuan kepada siswa tersebut supaya bisa memilih pekerjaan yang tepat sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, perilaku attending. Perilaku attending disebut juga perilaku menghampiri klien. Hal ini mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Perilaku attending yang baik dapat menimbulkan hal positif seperti meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, dan mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Yang kedua, empati. Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien. Empati dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Tanpa perilaku attending, mustahil terbentuk empati. Yang ketiga adalah eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali pikiran, perasaan, dan pengamatan klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, bahkan tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Teknik ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut dan terancam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.